Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Video kali ini saya akan menunjukkan beberapa jenis layout yang ada di Android Studio kepada teman-teman semua. Baiklah, yang pertama kita mulai saja membuka Android Studio-nya. Nah, pada saat kita baru siap bikin create new project, maka akan muncul tampilan seperti ini defaultnya. Kita memilih empty activity, maka akan tampil seperti ini. Pada empty activity ini dia sudah default menjadi salah satu layout yang digunakannya, yaitu constraint layout. Constraint layout adalah layout yang baru di Android Studio. Ia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan aplikasi Android yang responsif, kompleks, dan powerful. Ciri-cirinya ya seperti ini bentuknya. Nih, kita bisa leluasa meletakkan dimanapun kita mau. Nih, dimanapun kita mau, bisa dipindah-pindahkan tempatnya, tidak ketergantungan. Nah, yang kedua ada linear layout. Linear layout ini adalah dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang kita gunakan untuk dirancang aplikasi Android semuanya disejajarkan dalam satu arah saja, mau horizontal atau vertikal. Ini contoh codingan yang menggunakan linear layout, dan ini bentuk outputnya. Dia akan sejajar ke arah vertikal, horizontalnya saja, terserah kita mau horizontal atau vertikal. Nah, yang ketiga ada relative layout. Relative layout ini ialah merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur widget atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal atau horizontal saja. Nah, ini contoh codingan yang menggunakan relative layout, beberapa contohnya, dan ini hasilnya. Ini relatif seperti ini, bisa dipindah-pindahkan, tidak terbatas mau horizontal atau vertikal saja, dia bisa dipindah-pindahkan secara alias bebas. Nah, yang keempat selanjutnya ada table layout. Table layout ialah digunakan untuk merancang layout menggunakan baris dan kolom. Kita bisa menggunakan table layout. Tidak akan ada garis atau batas-batas tabel atau kolom itu pada saat ditampilkannya, walaupun namanya adalah table layout, tapi dia berbentuk tabel, tapi garis-garis pembatas tabel atau kolom itu tidak terlihat. Ini merupakan contoh codingannya, beberapa codingan tentang yang bisa digunakan pada table layout. Nah, di sini terbentuk ada dua kolom. Nah, ini ada beberapa kolom. Ini dibuat dengan menggunakan table layout. Dia berbentuk seperti tabel, tapi saat kita keluar tidak ada nampak garisnya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan perpindahan activity dari activity 1 ke activity 2. Kita membutuhkan dua activity dulu, yang pertama, dan dua activity baik XML-nya maupun Java-nya. Pertama, kita buat di activity pertamanya, kita bikin ini activity pertama, kita bikin text view-nya, ada tulisan halaman pertama. Ini menandakan untuk kita berada di halaman pertama, dan kita bikin button di sini untuk melakukan pindah ke halaman kedua atau activity kedua. Ini seperti ini tampilannya. Terus di activity kedua kita hanya membuat text view halaman kedua. Ini menandakan kita berada di halaman kedua. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke main activity. Kita buat di sini. Lalu kita bikinkan private button dan button. Lalu selanjutnya kita tambahkan button sama dengan button find view by ID r dan ID button. Lalu tambahkan button set and click listener open activity 2. Lalu kita tambahkan public void open activity 2 intern new intern this activity 2 dot class. Lalu di bawahnya ada start activity intern. Nah, setelah itu kita akan jalankan di HP saya Xiaomi Redmi Note 4. Kita tekan run. Dia akan membuild.
ini sudah berhasil. Kita akan coba. Ini kita berada di halaman pertama. Ini menandakan kita berada di activity pertama. Lalu ini ada button yang akan kita klik. Kita akan berpindah ke activity 2 atau halaman kedua. Kita klik saja. Nah, kita berhasil pindah ke halaman kedua. Jika kita tekan kembali, kita akan kembali ke activity pertama. Nah, kita tekan lagi, kita akan kembali ke activity kedua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.